Catur Wijiasih, guru SD kelas 6 di SDN Cikini 02 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Hairun Ternate Angkatan 4. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya melaksanakan uji kinerja secara daring. Berikut ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, terima kasih sudah bergabung di ruang tatap maya ya, di Zoom meeting. Suaranya Bu Novi bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Bu. Baik. Dejan tolong dipimpin dengan doa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dejan sudah memimpin teman-temannya berdoa di pagi hari ini ya. Anak-anak bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sudah makan ya? Sudah, Bu. Sudah Bu. ya. Bu Novi absen dulu. Miss Tino hadir? Hadir. Elvino? Hadir, Bu, hadir. Titania Putri? Hadir, Bu. Hafiz Ahwal? Hadir, Bu. Nirbita Rosalin? Hadir, Bu. Dejan Ramadan? Hadir, Bu. Adinda Putri Aurel? Hadir, Bu. Awaludin Fajri? Nurbani Nabila? Hadir, Bu. Kalau begitu kita mulai ya pelajaran pada pagi hari ini. Tema 5 itu tentang apa, Nak? Wirausaha. Wirausaha ya. Oke, kita sebelum mulai belajar, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikapnya yang tegap ya, semua speakernya dibuka, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Isi mana, Nak? Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya. Ya, oke. Terima kasih. Kita kembali ke aturan kelas ya. Semuanya sudah biasa ya mengikuti aturan di kelas, yaitu dengan mengikuti petunjuk dari guru. Yang kedua adalah ketika mau berbicara harus angkat tangan. Atau ya pencet raise hand di tombol ya. Terus jika teman ada yang sedang berbicara, maka kamu mendengarkan. Kemudian jangan berisik ya. Jangan berisik karena akan mengganggu teman yang lain. Kemudian jaga apapun yang ada, jangan jalan-jalan ke sana kemari kalau sedang belajar. Kemudian kamu juga harus menjaga apapun fasilitas, baik itu punya kamu ataupun punya sekolah, gitu ya. Masih ingat lagu ini, Rayuan Pulau Kelapa? Masih hafal? Kita nyanyikan ya. Hafal, Bu. Ya. Gampang. Baik, ya gampang. Ya, ciptaan Ismail Marzuki ya.
Nyanyi semua ya nak ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok aku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa ya. Ini juga termasuk lagu nasional yang biasa kamu dengarkan setiap pagi. Baik. Ya, ditutup dulu mic-nya ya. Masih ingat Bu Novi berikan logo-logo ini? Ini logo apa, Nak? McDonald. McDonald's. Oke, kalau ini? Indomie. Oke, kalau ini? Jeko. Apa itu Jeko? Jeko adalah produk Indonesia yang makanan dan minuman ya, mereka jualnya. Tentu sudah tidak asing lagi. Lalu? Kopiko, ya. Ini adalah brand Indonesia juga yang sudah terkenal di luar negeri. Kemudian ini apa? KFC, betul. Kalau ini? Polygon. Iya, masih ingat ya Polygon itu produknya adalah sepeda dan alat olahraga lainnya. Nih Bu Novi ditampilkan slide. Sudah terlihat ya dengan jelas ya Nak ya? Sudah Bu. Kita akan belajar tentang usaha di sekitarku. Kalau kita belajar usaha di sekitar kita, ya tentu kamu sudah tidak akan kesulitan lagi memberikan contoh ya. Nanti di sini Bu Novi juga akan berikan live worksheet ya. Berikan live worksheet, tapi sebelumnya Bu Novi mau cek dulu pemahamannya. Titania Putri, apa yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Bagus sekali. Dejan, apa yang dimaksud dengan impor? Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Bagus sekali ya. Kalau Dejan dan Titania sudah bisa menjelaskan, Bu Novi percaya yang lain juga pasti sudah paham ya. Vino paham ya penjelasan tentang ekspor dan impor ya? Paham Bu. Paham. Hafiz juga ya. Kita lanjutkan. Oke. Kita masuk ke lembar kerja ya, worksheet di sini Bu Novi berikan. Bu Novi akan berikan worksheet ya, ini kegiatan peserta didik. Oke. Ini adalah worksheet tema 5 atau lembar kerja tema 5 yang akan Bu Novi pakai untuk lembar penilaian ya. Anak-anak tentu sudah paham ya mengenai
apa itu wirausaha, kemudian usaha-usaha apa saja yang termasuk ke dalam wirausaha. Contohnya wirausaha itu hanya apa aja sih, Titania? Contohnya menjual bakso, Bu. Iya, pedagang bakso juga termasuk seorang wirausahawan. Kemudian contoh yang lain, Hafiz. Contohnya. Berjualan kelontong, Bu. Iya, toko kelontong juga ya. Kalau kamu di jalan juga melihat di pinggir jalan ada toko kelontong, kemudian jualan bakso, mie ayam, itu termasuk wirausaha ya. Gitu, wirausaha yang ada di sekitar kita. Ini ya. Nanti kamu jawab di sini lembar jawab kegiatan 2 ya. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Usaha yang ada di sekitarku. Contohnya pedagang bakso ya tadi ya. Iya, Bu. Kemudian toko kelontong. Kalau tukang cukur itu? Jasa, Bu, jasa. Iya, termasuk jasa ya. Jadi wirausaha juga. Wirausaha itu ada bidang usahanya, ada jasa, ada bidang usaha barang gitu ya. Kemudian kalau online shop termasuk wirausaha bukan ya? Kalau kamu jualan tapi nggak punya toko, Iya, tapi Bu. di handphone, itu juga termasuk ya. Sampai sini paham ya. Kemudian bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain? Ya, kamu tahu bahwa wirausaha itu saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Misalnya, Adinda memiliki usaha catering misalnya ya. Catering keluarga. Iya, membantu tantenya catering keluarga. Nah, di situ kemudian bekerja sama dengan Titania. Adinda bekerja sama dengan Titania untuk mendirikan tenda sebagai tempat berjualan, misalnya di sekitar kelurahan mana nih? Mau Cikini apa Raden Saleh? Cikini. Cikini, misalnya begitu ya. Ini sebagai contoh ya. Kamu misalnya realnya, misalnya Hafiz juga punya ide untuk berjualan dan ingin bergabung bersama Dejan atau bergabung dengan Mistino misalnya atau dengan Nirbita Rosalin gitu ya. Ini tidak hanya bermanfaat untuk kamu sendiri, juga bermanfaat. Novi stop share dulu, tadi kepencet ini. Oke. Sudah terlihat lagi anak ya? Sudah jelas? Ya. Sudah. Baik, itulah yang dimaksud dengan wirausaha berguna bagi kamu dan orang lain gitu. Nah, ini ada gambar sekolahnya supaya kamu kalau rindu dengan sekolah, kamu bisa sedikit mengobati rasa rindunya ya. Gitu. Kemudian komoditas ekspor impor ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Titania Putri, ekspor adalah apa tadi? Pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kemudian impor juga sebaliknya. Barang yang dari luar negeri didatangkan ke dalam negeri. Nah, kalau begitu kamu bisa menyaksikan rayuan Pulau Kelapa itu. Di video klipnya kamu melihat ada berbagai jenis kekayaan alam di Indonesia. Itu juga termasuk komoditas ekspor. Indonesia juga mengekspor barang-barang. Contohnya, Indonesia itu penghasil rotan loh. Hasil hutannya bagus banget, hasil hutannya banyak sekali. Dan itu dipakai juga di luar negeri. Itulah ekspor ya. Nah, ini komoditas ekspornya misalnya tadi yang Bu Novi sebutkan ada rotan ya. Rotan. Bu Novi contohkan satu-satu aja. Selain rotan ada
barang tambang. Barang tambang itu ada banyak sekali, nanti kamu isi sendiri. Kemudian apa aja? Indonesia mengekspor juga hasil pertanian. Hasil pertanian contohnya apa? Padi, Bu. Betul, ada padi, jagung ya. Kemudian ternyata kalau kamu suka makan coklat yang impor itu ya dari luar negeri, kadang-kadang Indonesia mengekspor barang mentahnya ya, lalu diolah di luar negeri, lalu jadi coklat dan menjadi komoditas impor lagi ya. Jadi sebenarnya hanya kerjasama antar negara gitu. Ini yang dua diisi sendiri ya, Nak, ya. Sudah paham sekali karena sudah sering diulang-ulang ya. Novi ingin melihat semua wajahnya anak-anak di sini. Masih semangat ya? Baik, kalau Masih, begitu Bu. kita lanjutkan. Masih, Bu. Kita, Bu. Masih semangat. Masih semangat ya. Oke, udah. Kemudian menurutmu manakah yang merupakan barang ekspor dan manakah yang merupakan barang impor? Bu Novi berikan contoh. Misalnya Bu Novi mau sebutkan minyak bumi. Apakah Indonesia penghasil minyak bumi? Apakah Iya, Bu. Iya, Iya, jelas Bu. ya, jelas. Tuh, ini adalah barang-barang yang komoditas impor di Indonesia. Coba dibacakan nomor 1. Ada apa aja nih? 1. Barang Alicia. olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. Iya, pintar sekali Titania Putri. Yang kedua ada barang konsumsi seperti makanan buah-buahan, kemudian barang industri dan bahan baku. Indonesia yang suka mengekspor bahan baku ya, karena Indonesia itu penghasil kekayaan alam yang sangat luar biasa. Gitu. Oke. Ini udah komoditas ekspor di Indonesia, juga hasil industri seperti semen. Indonesia ternyata penghasil semen, hasil hutan nih tadi yang Bu Novi jelaskan ya. Kemudian kita lanjut ke daftar riwayat hidup. Pernah membuat daftar riwayat hidup ya? Pernah, Bu? Iya, kalau mau Pernah, mengirim barang kita juga mengisi formulir ya. Di situ pasti di formulir itu ada identitas dirinya. Gitu ya. Ini tadi contohnya. Kalau membeli bakso gitu kan nggak perlu dikirim pakai pengiriman barang ya, paling kalau belinya online gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kenapa di dalam berwirausaha harus punya sikap tanggung jawab? Supaya kita selain mencari uang dalam berwirausaha ya, kita juga belajar memiliki karakter yang baik ya. Tanggung jawab itu kan karakter baik, dan untuk membentuk karakter itu memang membutuhkan kebiasaan ya. Itu salah satunya adalah menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Kalau dagang ya jangan asal-asalan ya, supaya barangnya itu tetap laku dan terjaga kualitasnya. Baik, itu ya. Kemudian ini riwayat hidup. Untuk menulis riwayat hidup, ini ada hubungannya dengan pengiriman barang ya. Kalau Dejan ingat nggak alamat rumahnya di mana? Ingat, Bu. Ingat di mana Dejan rumahnya? Jalan Kemang 3, nomor 74D, RT 9, RW 1, Kuitang, Kecamatan Senen. Betul, jangan sampai lupa kalau alamat sendiri. Bagus Dejan buat contoh teman-temannya di kelas ya. Karena ada pelajarannya di sekolah ya. Oke, kita lanjut aja. Yang hal-hal yang harus ditulis dalam riwayat hidup adalah yang pertama identitas diri, kemudian alamat ya, kemudian kamu sekolah di mana, prestasi, pengalaman. Ini kalau untuk keperluan mendaftar lomba dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk pengiriman barang kamu cukup menuliskan alamat lengkap dan nomor handphone gitu ya. Oke, sudah pernah menulis daftar riwayat hidup dan Bu Novi tidak akan mengetesnya lagi. Bu Novi hanya akan mereview nanti ya yang sudah masuk melalui LKPD, worksheet yang sudah dikirim. Ini ya, sudah pernah praktek membuat riwayat hidup. Karena waktunya sebentar lagi habis ya. Ya, bagaimana pelajaran hari ini, Nak? Mengenai riwayat hidup, kemudian tadi sudah belajar tentang ekspor-impor, komoditas ekspor-impor, dan kekayaan alam di Indonesia. Bagaimana perasaanmu? Senang, Bu. Senang, Bu. masih semangat ya?
Masih, Masih. Bu. Masih ya, kalau begitu ya, kita tutup pelajaran hari ini ya. Coba tuliskan satu kata yang membuat kamu selalu semangat. Titania, kata apa yang bisa membuatmu semangat setiap hari? Bersyukur, Bu. Bersyukur, betul sekali ya. Kalau begitu kita bersyukur karena pelajaran hari ini sudah selesai. Baik, silahkan Dejan ditutup dengan doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai.